Pada akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inovasi dengan memperkenalkan program pengungkapan sukarela atau PPS. Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Pelaksanaan program ini akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022 mendatang. Program pengungkapan ini akan memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk menghapus tunggakan pajaknya tanpa dikenai sanksi. Adapun pemerintah berharap melalui program ini dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam serta sektor energi terbarukan. Berikut obrolan bersama Direktorat Jenderal Pajak mengenai program pengungkapan sukarela selengkapnya. Ya pemirsa, program pengungkapan sukarela atau PPS yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan berakhir dalam kurang waktu 1 bulan lagi. Dengan begitu kesempatan wajib pajak untuk memanfaatkan program ini masih terbuka, di mana program ini tentu saja sangat ditunggu karena melalui PPS, wajib pajak bisa melaporkan kewajiban yang belum terungkap tanpa khawatir dengan penaltinya. Lalu siapa saja yang bisa ikut program ini dan bagaimana caranya untuk bisa ikut dalam program pengungkapan sukarela ini? Bersama saya Dewi Kumala saat ini sudah terhubung Bapak Nel Madinor selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak. Selamat siang Pak Nel, apa kabar? Selamat siang Mbak Dewi, kabar baik, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Bapak mungkin bisa dijelaskan lebih detail sebenarnya apa itu program pengungkapan sukarela dan kemudian seperti apa Bapak latar belakangnya? Baik, jadi kalau program pengungkapan sukarela atau biasa disingkat PPS ya, ini di belakang saya ada tulisan PPS gitu ya. Jadi ini PPS adalah satu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan yang selama ini belum dipenuhi gitu. Dan PPS ini dibagi menjadi 2 kebijakan, yaitu yang pertama bagi wajib pajak yang sudah pernah mengikuti teks amnesti, ya itu yang kebijakan pertama. Lalu untuk kebijakan keduanya bagi wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan hartanya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah ini belum melaporkan dengan benar di SPT tahunan tahun 2020. Nah program ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ya. Oke, berarti ini menarik sekali ya Pak ya, karena kita sebagai wajib pajak tidak melulu takut begitu ya terkena penalti. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sampai kapan nih Pak wajib pajak dapat memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini Pak? Jadi sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum ya, ini PPS ini dilaksanakan selama 6 bulan ya. Jadi mulai dengan 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi ini kurang lebih tinggal 30 hari lagi programnya. Sekian. Oke, berarti wajib pajak harus memanfaatkan waktu ini ya Pak ya dengan maksimal ya, karena 30 Juni ya Pak ya untuk deadline-nya. Kemudian kalau boleh tahu Pak, seperti apa Pak manfaat yang mungkin bisa diperoleh dari wajib pajak pada waktu mengikuti program ini Pak? Nah ini untuk terkait dengan manfaat ya. Jadi yang pertama untuk program kebijakan 1 ya, ini tidak akan dikenai pasal 18 ayat 3 sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, di mana di sana ada sanksi sebesar 200% apabila mengikuti teks amnesti tetapi kemudian ditemukan harta yang belum dilaporkan. Nah, ini sanksinya 200%. Nah kalau dengan mengikuti PPS ini bisa tidak dikenai sanksi tersebut. Dan kemudian data atau informasi yang bersumber dari surat pernyataan pengungkapan harta ya SPPH yang dilaporkan dan diadministrasikan oleh kami. Nah ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau juga penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi ini manfaatnya untuk yang pertama. Lalu untuk yang kebijakan kedua manfaatnya
adalah tidak diterbitkannya ketetapan untuk kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai tahun 2020, kecuali ditemukan harta yang kurang lengkap ya, baik PPh-OP, PPh Potput ataupun PPN. Nah, ini yang telah dipotong atau dipungut tapi tidak disetorkan, ini dikecualikan ya. Ini yang pertama. Kemudian juga tadi sama data dan informasi yang bersumber dari SPPH tadi dan lampiran yang diadministrasikan oleh kami, oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kemenq atau pihak lain yang berkait dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi ada manfaatnya sesuai dengan kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke, berarti ada 2 kebijakan dengan 2 manfaat yang berbeda ya, Betul. Bapak ya. Oke, nanti perbincangan kita lanjutkan kembali, Pak Anil. Ya pemirsa, perbincangan mengenai program pengungkapan sukarela masih akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Kumala dan juga kita masih bersama dengan Bapak Nilmadi Nur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Jen Pajak, dan kita masih membicarakan mengenai program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bapak tadi masih berkaitan mengenai wajib pajak, Pak. Pada waktu wajib pajak ini mungkin lebih memilih melakukan pembetulan SPT dibanding mengikuti program pengungkapan sukarela. Apakah mungkin diperbolehkan, Bapak? Iya, jadi boleh saja. Namun pembetulan SPT ini tidak lantas kemudian tidak memiliki resiko gitu ya. Dengan melakukan pembetulan SPT, maka terkait dengan pemeriksaan ke depan ini tetap dilakukan sesuai kaidah normal, di mana yaitu penghasilan yang pajaknya kurang ataupun belum dibayar ya, bukan atas harta sebagaimana PPS. Nah, kalau kita bicara secara hitungan kasar gitu ya, kita bicara untung ruginya gitu ya, lebih menguntungkan ikut PPS gitu, karena penghasilan pastinya lebih besar daripada harta, sebab harta adalah residu dari penghasilan begitu ya, sisa dari penghasilan. Nah, di rezim normal pajak akan dihitung dengan dasar pengenaan pajak yang berupa penghasilan. Nah, selain itu tarif PPS ini sangat relatif rendah ya, 11%, 8%, 6% untuk kebijakan 1, serta 18%, 14%, dan 12% untuk kebijakan 2. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan tarif normal, tentunya ini lebih menguntungkan, demikian Mbak. Oke, jadi kata kuncinya adalah lebih bermanfaat untuk para wajib pajak ini mengikuti program PPS ya Pak ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa program PPS ini akan berakhir 30 Juni 2022. Nah, apakah mungkin ada kemungkinan jangka waktunya diperpanjang ataukah mungkin ada program seperti PPS lain nih Pak di masa yang akan datang? Jadi sampai saat ini tidak ada gitu ya rencana perpanjangan waktu PPS ini gitu ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada wajib pajak untuk dapat segera mengikuti PPS gitu, mumpung masih ada sisa waktu kurang lebih 30 hari, ini masih terbuka kesempatan sampai dengan 30 Juni 2022. Dan jadi program pengungkapan sukarela ini atau PPS ini merupakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh pemerintah sebelum nantinya dilakukan penegakan hukum yang tentunya dilakukan berbekal pada transparansi akses data yang ada ya, data keuangan, kemudian juga diperoleh dari lembaga pihak ketiga atau ILAP ya, maupun pertukaran data keuangan antara yurisdiksi melalui Exchange of Information atau AOI, demikian. Oke, dan mungkin juga yang cukup menguntungkan adalah ini tadi progresif ya, Bapak sempat menyebutkan tadi untuk persenan pajaknya ya Pak ya. Betul. Kemudian ini bagi wajib pajak bagaimana Pak caranya agar bisa mengikuti program PPS ini Pak? Karena waktunya udah tinggal 30 Juni ya Pak ya. Iya. Nah ya, walaupun memang waktunya tinggal 30 Juni ya, tetapi untuk pelaporan PPS ini memang dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu melalui online, jadi tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak ya. Nah, ini bisa melalui akun situs https djp online pajak.go.id ya. Nah, ini di sana /account/login. Nah, ini tersedia dalam waktu 24 jam sehari dan juga 7 hari seminggu
ya, tentunya dengan standar waktu Indonesia bagian barat, demikian. Oke, dan kemudian juga kalau boleh tahu Pak dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, siapa sebenarnya yang kemudian berapa ya yang menjadi target dari program PPS ini Pak? Nah, jadi kalau siapa yang ditarget untuk PPS ini sebetulnya ini diberikan kepada semua wajib pajak ya, jadi tidak hanya pada orang-orang kaya saja dan sebagainya, UMKM, menengah ya, semua wajib pajak yang belum mengungkapkan kewajiban perpajakannya dengan benar ya tanpa terkecuali ya, ini bisa mengikuti PPS. Nah, karena PPS ini bersifat sukarela, maka diharapkan semua wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat mengikuti program ini. Demikian. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan juga bahwa ada dua juga yang disasar. Yang pertama adalah wajib pajak yang mungkin sudah pernah mengikuti tax amnesty dan juga yang belum pernah melaporkan dari 2016 sampai dengan 2020. Lantas mungkin bisa dijelaskan Pak, apa konsekuensi apabila tidak mengikuti program pengungkapan sukarela ini Pak? Mungkin dari kebijakan 1 dan juga dari sisi kebijakan 2 Pak. Oke, jadi kalau kita dari kebijakan 1 ya, ini konsekuensinya bagi yang tidak mengikuti kebijakan 1 yaitu yang sudah pernah mengikuti tax amnesty, baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan ya, yang sampai dengan PPS berakhir ini 30 Juni tidak mengikuti, kemudian masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta pada saat mengikuti tax amnesty tahun 2016 yang lalu, maka ini akan dikenai PPh final dari harta bersih ya, yang ditambahkan yang belum ada dilaporkan ya, dengan tarif sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tentang tahun 2017 tentang pas final, yaitu 25% untuk wajib pajak badan, kemudian 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan juga 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Nah, harta yang kurang diungkap ini tidak hanya dikenakan tarif, tetapi juga dikenakan sanksi sebesar 200%, yaitu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 di Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sementara untuk kebijakan 2 ya, bagi yang belum pernah mengikuti tax amnesty ya, apabila dia tidak mengikuti dan masih terdapat harta tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tidak diungkap di dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, maka dia akan dikenai PPh final dengan dari harta bersih yang ditambahkan ya dengan tarif 30%. Ya, ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 di Undang-Undang HPP. Nah, kemudian aset yang kurang diungkap tersebut tidak hanya dikenakan tarif tapi juga dikenai sanksi bunga per bulan ya. Ditambah dengan kenaikan atau uplift faktor 15%. Nah, ini sesuai dengan surat ketetapan pajak kurang bayar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Demikian. Ya, jadi lebih baik segera diungkap ya Pak ya. Karena juga betul, tadi sistemnya mudah karena online dan juga bisa diakses 24 jam sehari dan juga rentang waktunya masih sampai dengan besok tanggal 30 Juni 2022. Betul. Bapak, kita jeda sejenak. Nah, pemirsa, seberapa banyak wajib pajak yang telah mengikuti PPS ini dan sudah seberapa besar penerimaan negara melalui program ini? Obrolan akan segera kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga kita sudah memasuki segmen terakhir dalam perbincangan kita hari ini membahas mengenai PPS atau program pengungkapan sukarela dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dan kita juga masih tersambung bersama dengan Bapak Nilmadin. Bapak, kalau mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk saat ini berapa persen mungkin Pak jumlah wajib pajak yang telah mengikuti PPS dari target yang mungkin sudah ditentukan dari Kementerian Keuangan? Baik, sampai dengan tanggal 2 Juni ya, sudah ada sebanyak 56.721 wajib pajak ya yang telah mengikuti PPS, dan jumlah penerimaan negaranya, jumlah PPh-nya yaitu sebesar 11,55 triliun. Demikian. Oke, dan ini berbicara mengenai program pajak ya Pak ya. Ini kalau kita flashback 2016 ini kan di tahun 2016 ini ada tax amnesty ya Pak ya, dan memang gaungnya waktu itu tax amnesty cukup sangat terdengar ya. Nah, kalau untuk saat ini jumlah dari peserta PPS apakah
sama atau mungkin di bawah tax amnesty beberapa tahun yang lalu, dan bagaimana juga mungkin pemerintah bersama-sama mensukseskan program PPS ini, Pak? Nah, jadi begini Mbak Dewi ya. Jadi kalau PPS dan tax amnesty ini memang sebetulnya tidak bisa dibandingkan gitu ya, karena dari berapa feature-nya itu terdapat beberapa perbedaan ya, seperti tarif, kemudian tata caranya, ketentuan, serta penerapan waktunya juga berbeda. Kalau PPS ini hanya dalam satu sesi selama 6 bulan, sementara tax amnesty itu ada 3 sesi dilakukan dalam waktu 9 bulan ya. Nah, pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Pajak tentunya terus berupaya ya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat mengikuti PPS karena manfaatnya sangat banyak, dan kami juga berharap tidak bagi yang mau mengikuti jangan tunggu waktunya sudah mepet-mepet sekali gitu ya. Jadi lebih awal tentunya bisa lebih baik lagi. Nah, termasuk kami juga melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang HPP di banyak wilayah Indonesia. Di dalamnya ada juga program pengungkapan sukarela ini. Kemudian kami juga menggunakan iklan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemudian juga kami sudah memasang beberapa banner-banner di tempat-tempat yang strategis. Kemudian di media sosial pun kami penuhi dengan konten-konten untuk mengingatkan terkait dengan adanya program pengungkapan sukarela. Dan juga lebih lagi kami telah melakukan email blast gitu ya kepada wajib pajak sebagai reminder gitu bahwa ada program pengungkapan sukarela. Kemudian juga kami memanfaatkan menggunakan rekan-rekan influencer ya. Nah, ini tentunya bisa diharapkan nanti di sisa waktu ini akan lebih banyak lagi yang mengikuti PPS. Demikian. Ya, Pak Nil, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa sudah melakukan email blast begitu ya, dan mungkin juga banyak wajib pajak yang mengaku mendapatkan surat cinta dari PPS yang menyebutkan nilai aset dan juga besaran tebusan yang harus dibayarkan. Nah, mungkin bagaimana Pak tanggapannya nih Pak mengenai email blast ini Pak? Ya, jadi memang ada beberapa jenis ya email blast yang kami lakukan ya. Yang pertama memang ada sekadar mengingatkan, tapi juga ada yang kami sertakan informasi ya atas informasi harta yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi saat ini DJP menerima data ya atau informasi baik melalui pengamatan lapangan, kemudian dari data lembaga pihak ketiga atau ILAP gitu ya, maupun juga pertukaran antar yurisdiksi mitra kita melalui Exchange of Information atau EOI ya. Nah, jadi wajib pajak yang menerima imbauan melalui email ini tidak perlu merasa khawatir atau takut gitu ya. Sifatnya imbauan tersebut berfungsi mengingatkan gitu ya. Jadi apabila betul kemudian mendapat yang tadi surat cinta yang ada isi datanya ya, nah ini kami mengimbau silakan dilaporkan gitu dan ditunaikan kewajibannya. Nah, apabila tidak benar data tersebut, ini dapat diberikan penjelasan. Demikian, Pak. Ya, dan apalagi ini tidak ada penaltinya ya Pak ya, jadi sebisa mungkin kita sebagai wajib pajak warga negara yang baik sebelum tanggal 30 Juni udah harus lapor. Pak, terakhir Pak, mungkin apabila ada wajib pajak yang merasa ada kesulitan mengenai program PPS ini, kemana kita bisa menghubungi dan juga kemudian kontak servisnya di mana nih Pak? Ya, jadi kepada seluruh wajib pajak ya, untuk bantuan dan konsultasi, wajib pajak dapat menghubungi Kering Pajak ya, untuk khusus PPS nomornya ya. Jadi nomornya itu adalah 1500 008 gitu ya. Nah, atau juga melalui layanan chatting WhatsApp di nomor 0811 5615 008. Nah, atau bisa juga memanfaatkan feature live chat pada situs www.pajak.go.id. Juga bisa melalui Twitter ya @kring_pajak atau emailnya itu adalah informasi@pajak.go.id. Nah, selain itu kalau masih merasa memang ada waktunya dan masih ada yang perlu ditanyakan, ini juga tetap bisa dapat langsung datang ke seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang ada.
demikian. Ya, karena memang kontak servisnya banyak sekali, ada Twitter, kemudian juga live chat, email dan juga WhatsApp. Tidak ada Ya. alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayarkan pajaknya. Ya. Baik, terakhir nih Pak, mungkin bagaimana Pak, mungkin bisa disampaikan terkait mengenai himbauan dari Kementerian Keuangan kepada para wajib pajak. Silakan Pak, singkat saja. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk taat dan patuh di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan program pengungkapan sukarela atau PPS ini merupakan satu momentum ya, satu kesempatan yang sangat tepat jika wajib pajak merasa ingin melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan di dalam upaya meningkatkan kepatuhan sukarela mereka. Oke. Nah, jadi kemudian banyak juga manfaat PPS yang ditawarkan. Nah, ini diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ini waktu tinggal 1 bulan, kami berharap wajib pajak segera dapat mengikuti PPS karena akan sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Niel Madrin. Dan baik Bapak pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Niel Madrin selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak yang sudah berbincang mengenai program PPS tadi. Akhir kata, saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.